Kedai-kedai di Jalan Sungai Cerekang hanya buka pada malam hari. Jadi, jangan lupa nikmati saraba di Jalan Sungai Cerekang jika sedang berkunjung di Kota Makassar. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ana berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini untuk edisi hari Jumat dan pastinya juga menemani di obrolan UMKM. Alhamdulillah kita bersama dengan founder Canggoreng Makassar, Ibu Hajar Purnamasari, dengan topik gurihnya cemilan tradisional Makassar. Kita menyapa, beliau sudah ada di studio kami saat ini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu siapa ya? Hajar atau siapa panggil siapa? Ya, selamat pagi pemirsa. Pendengar, ya pemirsa juga yang menonton di Facebook kami. Selamat siang jam 11 Mi. Dia datang pagi tawa. Jadi saya panggilnya siapa ini? Sari, Hajar. Oke. Oh iya betul itu istilahnya Hajar tuh dipukul ya, betul, cocok ya. Iya, Ibu Hajar, kita bicara tentang canggoreng atau juga cemilan tradisional Makassar. Nah ini kan namanya canggoreng khas Makassar. Kenapa ambil nama itu? Terus sejak kapan didirikan? Boleh mungkin diceritakan? Makasih Kak atas kesempatannya. Canggoreng itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kacang goreng. Terus untuk produknya itu kacang lengkoseng. Jadi kacang yang sudah terbuka kulit arinya, goreng, dicampurkan dengan bawang begitu. Terus itu khasnya memang untuk Makassar. Oh gitu. Belinya di mana? Iya. Belinya di mana? Kacangnya? Kacangnya itu ini kan masih pakai kecil Kak, namanya juga UKM. Itu masih terong. Pasar terong. Masuk ke petani. Belum masuk ke petani ya. Terus boleh tahu itu di pasar terong ada memang langganan khusus yang ini? Iya, ada langganan khusus dengan harga yang lebih bawah lagi dari yang biasanya. Oh tahu. Oh iya oke. Biasanya sekilo belinya berapa harganya? Atau berapa biasa dibeli di pasar sana? Di pasar itu dia main 35, tapi kalau di luar kami ya itu sekitar 38 sampai 40. 38 sampai 40 ya. Oke. Lalu kalau boleh tahu juga nih Hajar, usahanya dibangun sejak tahun berapa? Usaha kami ini awalnya dari saya kesukaan nyemil. Dari ngemil itu saya ingat kacang buatannya mamaku. Gitu. Jadi kalau pas lebaran kan kacang tuh kalau hidangan lebaran. Saya mau kayak gitu. Makanya saya minta tolong sama kakak buatkan. Kan kebetulan itu hari mama lagi sakit. Jadi dibuatnya sama mama. Terus kok enak Kak. Jadi usaha ini saya bareng sama kakak. Oh iya. Bagian produksi
saya yang bagian pemasaran. Jadi kan awalnya dulu saya masih kerja, jadi saya pasarkan sama teman-teman kantor kayak gitu. Oh, jadi dulu masih kerja? Iya, masih kerja. Aktif kerja baru sudah ada usaha tadi. Iya. Oh iya. Pas Tapi setelah resign, setelah resign nih, ya 2022 itu mulai fokus untuk kembangkan kacang goreng ini kayak gitu. Ternyata saya tahu kan kalau di tempatku dulu itu sering ketemu UKM. Kirain mudah, ternyata pas terjun langsung itu sulit sekali ternyata. Tapi alhamdulillahnya saya ikut ke rumah kreatif BUMN sama inkubator. Kami diajarkan semuanya dari cara pembuatannya, bagaimana produk kita higienis, bermutu tinggi kayak gitu prosesnya. Terus kemudian pemasarannya, laporan keuangan diajarin, apalagi ya, semuanya yang tentang UKM itu legalitas. Karena walaupun kita produknya bagus, kalau legalitasnya tidak lengkap kan susah juga untuk bergerak. Betul. Jadi di sana kami dapat fasilitas dari PRT, halal sama Haki itu gratis dari inkubator Makassar Dinas Koperasi. Oh, jadi gratis semuanya urusnya ya? Iya. Jadi ini berjalan usahanya tahun 2022 ini kemarin setelah corona. Lalu Haki dan pengurusan PRT dan lain sebagainya itu berlangsung juga atau berjalan juga? Iya, dari 2022 akhir halalnya terbit. Kalau Haki baru 2023. Karena kan memang prosesnya lama. Kalau Haki, karena kan tergantung dari brandnya. Jadi brand Canggoreng itu sudah keluar Hakinya. Kayak gitu. Begitu. Jadi untuk ibu-ibu mungkin yang mau usaha, apa dulu yang perlu disiapkan biasanya awal pengalamannya? Kalau pengalaman saya sih sambil jalan kita lihat pasar, apakah produk kita diterima tidak. Kita harus pastikan itu produknya kita diterima dan enak. Kalau dari kuliner ya, jadi harus yang bermutu kayak gitu. Diperhatikan higienisnya, bahan-bahannya itu harus sesuai dengan hal. Apalagi kan sekarang diterap halal itu sudah harus wajib. Iya benar, di kemasannya ya. Harus ada kemasan halal ya. Kalau enggak bisa diinikan. Kan kita maunya naik kelas, UKM naik kelas kayak gitu. Betul. Oke, baik. Kalau bicara tadi tentang modalnya modal dari mana nih? Kalau modal kami masih modal sendiri. Kan kalau kacang kan saya mulai dari 2 kilo Kak pertama. Oh, awal 2 kilo. 2 kilo kita goreng terus jual, ada keuntungan, tambah lagi modalnya kayak gitu diputar Kak. Alhamdulillah itu sering ikut pameran, sudah bisa diterima di toko-toko, supermarket, hotel Kak. Jadi sudah bisa, karena kan kita dokumen sudah lengkap ya. Kayak gitu. Terus ada juga yang reseller kayak gitu Kak. Begitu. Oh, jadi ada reseller tak? Iya, ada reseller. Di mana biasa reseller tak ini? Ada keluarga sendiri atau di toko-toko? Untuk sementara sih saya masih keluarga, karena kan ngetim reseller juga agak ini ya, belum ada ilmunya. Mungkin kedepannya kayak gitu dikembangkan lebih besar. Tapi untuk sekarang target Canggoreng itu titip ke toko, hotel, sama oleh-oleh kayak gitu. Sama di airport, toko yang di airport, di bandara ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, toko mana yang biasa dititip di? Kalau supermarket kami sudah masuk di Gelael. Terus supermarket Berkah sudah ada masuk situ ya. Untuk kedepannya nanti di sama supermarket lain, toko retail lain, terus toko-toko kue kayak Amanda. Kebetulan Amanda itu dibantu sama inkubator dikenalin karena kami sudah masuk di akselerasi, tahap akselerasi. Gitu. Jadi sudah dibuat mengembangkan untuk ininya produknya. Iya. Karena punya ini juga dasarnya kan orang
orang perbankan dulu kerja ya. Betul. Jadi sudah tahu nih pemasarannya ke sana, banyak juga channelnya di. Iya, kayak gitu. Jadi awal menjual itu memang dari teman ke teman atau memang di kantor saja? Iya, teman ke teman Kak. Jadi apalagi pada saat mau lebaran kan, ya itu musim panennya kami. Biasanya orang pesannya pakai kemasan begitu atau dia berbentuk kecuali kalau lebaran kita biasa ada edisi hampers Kak. Oh, hampers. Jadi boleh tahu kalau sekilo berapa dijual? Kalau umpama di luar dari kemasan yang ada ya ini. Iya, kalau sekilo itu kita main di 95 atau 100. Oh, untuk sekilo. Tergantung apakah dia mau jual kembali, kan biasa ada kayak gitu. Dia jual kembali ataukah dia makan sendiri, ya. Iya. Biasanya selain dalam kemasan ini yang sekarang kita bawa Hajar, itu Ibu Hajar ada titip lagi di tempat-tempat lain ya. Maksudnya dia bentuknya lain atau tidak bentuk kemasan, atau biasa ada yang pesan jangan bisa pakai kemasan yang cantik begitu, mau yang biasa-biasa. Bisa aja begitu. Ada bisa. Kami malah ada yang ukuran kecil-kecil, yang bentuk kerucut, itu kita jual 2000-an. Kita itu kemarin itu ada dari klinik. Kan biasa kan kalau kita nunggu treatment itu bosan kan, lama. Makanya dia sediakan permen. Nah, lihat produk saya, dia pesan, tapi kasih logo ya, logo klinik saya, klinik Sandi. Ya itu dia pesan Kak. Jadi produk kami ada di situ dengan logonya. Gitu. Jadi bisa by custom Kak. Jadi logonya bisa di situ. Jadi kalau RRI mau pesan boleh Kak. Nanti dibikin logo custom juga begitu ya. Begitu. Oke. Baik, Hajar, kalau tadi bicara tentang ada yang custom juga kemasannya bisa berbeda dari kemasan yang kita bawa saat ini. Nah, itu biasanya kalau pesannya melalui apa? Boleh dikasih tahu nomornya, mungkin melalui FB kah, IG atau juga WhatsApp boleh? Kalau ini promosinya kita paling di IG, paling aktifnya. Terus di WhatsApp. Kalau di WhatsApp bisa di 0852 424 23 666 Pak. Oke, ulang. Gitu. 0852 424 23 666. Kayak gitu Kak. Jadi nanti via WA aja. Iya. Terus kalau Facebook atau IG ada? Kalau IG kita @canggoreng @canggoreng_Makassar. @canggoreng Makassar. Kan tadi bilang berdua, kakak, adik. Kita kakak atau adik. Kakak yang produksi, bagian produksi. Oh, kakaknya yang produksi. Kita yang bagian pemasaran. Oh, sampai ikut-ikut pelatihan. Oh, begitu. Iya. Boleh tahu pelatihan apa yang sudah pernah kita ikuti? Kalau pelatihan itu dari inkubator semua Kak, yang berhubungan dengan UKM. Jadi dari produksi apa kayak semua. Gitu. Tapi saya pernah itu Kak di Balai Diklat Industri. Saya dapat pelatihan untuk kemasan Kak. Bahkan sudah ada sertifikat BNSE. Oh, begitu. Iya. Jadi inilah hasil dari pelatihan saya. Jadi dulu itu Kak masih yang kemasan bening. Iya, bening. Iya, kalau udah bilang orang kemasan gula. Kayak gitu Kak. Gitu. Jadi setelah pelatihan saya bikin desain sendiri untuk ininya. Kemasannya kayak gitu Kak. Begitu jadi kemasannya dibikin sendiri, desainnya juga sendiri. Dibantu juga sih Kak, cuma secara keseluruhan saya bilang mau ini kayak gitu. Modelnya pun kita yang minta ya. Iya. Ngejreng begitu Karena kan psikologinya kalau kita warna cerah itu menggugah selera Kak. Iya juga. Merah atau kuning kayak gitu. Oh, itu sudah pelatihannya memang ya. Iya. Harus yang menarik begitu ya. Iya betul. Karena kan kemasan itu kayak ibaratnya pandangan pertama Kak. Iya. Sebelum dicoba kan. Iya betul. Dilihat dari kemasannya, oh bagus, ini menarik. baru customer beli kayak gitu. Jadi
pandangan pertama Kak, penampilan. Betul juga. Kan manusia juga dilihat dulu. Ih, rapi ki orangnya, harum ki orangnya, ada kriteria tertentu dan sama betul. juga begitu yang harus Kak. dibikin. Oke, baik. Kembali lagi tadi bahannya bahwa masih bahan lokal yang dibeli betul. kita yang olah. Saudara tadi ya, adik kakaknya. Jadi itu berapa orang yang biasa mengerjakan canggoreng tersebut? Kalau mengerjakan itu kebetulan masih keluarga Kak, karena keluarga kebetulan keluarga itu kan rumah produksi kami di Jalan Pampang. Oh, Jalan Pampang. Jalan Pampang. Jadi rata-rata itu masih banyak ibu-ibu yang nganggur di rumah yang cuma jagain anak-anak. Kita rekrut untuk bantu-bantu kupas-kupas bawang, gitu, goreng-goreng ini. Dikasih uang jajan juga mereka? Kita harian Kak. Oh, harian. Iya. Jadi sekali produksi kita kasih kayak gitu Kak. Berapa biasa sekali produksi? Tadi awal katanya 2 kilo ji dulu. Nah, sekarang sampai saat ini berapa biasa rata-rata? Untuk saat ini sehari lah coba. 10 Kak. 10 kilo sehari. 10 Kak. Jadi tergantung orderan juga sih Kak. Kalau udah stok dari toko juga sudah habis, otomatis lebih dari itu. Udah tahu. Jadi apalagi hari-hari lebaran itu. Kak. Lebaran itu satu musim itu bisa 100 kilo Kak. Kayak gitu Kak. Jadi menguntungkan Kak. Prosesnya juga tidak terlalu lama kan kalau kacang. Benar juga. Artinya gorengnya pun sesuai dengan kapasitas warna betul. dan lain sebagainya Oke. Kembali tadi ibu-ibu yang dipekerjakan di lingkungan Pampang. Nah, boleh tahu itu kalau mereka biasa berapa orang yang dipakai untuk menggoreng? Kalau Bapak 10 kilo itu kemarin yang dibikin berapa paling orang? 3 Kak. 3 orang. Iya. Jadi kita yang mengawasi saja. Mengawasi, terus kemudian di sana kan rata-rata banyak yang ojol. Jadi membantu mereka juga kalau ada pengiriman kemana, saya pakai mereka jasa kurirnya. Jadi saya nggak pakai yang aplikasi, saya offline biasanya. Jadi ini ceritanya ada timbal balik begitu ya? Iya betul Kak. Kita bantu Kak juga gitu. Iya. Oke. Gajinya juga per hari ya? Kalau kurir by rute. By rute ya? Iya. Tapi rata-rata yang pesannya, mohon maaf ini yang ada di Kota Makassar di mana-mana saja? Ada juga kok dari luar kota Kak. Kan saya kota. aktif marketing di IG dari Jakarta Kak, sama Kendari. Kalimantan ada Kak, kayak gitu. Kalau untuk kurir pengiriman saya gunakan JNE Kak. Oh, jadi artinya ini sudah member. Oh, Iya, ada begitu ya, ada seperti membernya, Kak. Jadi ada diskon-diskon begitu ya untuk UMKM ya. Iya, betul Kak. Oh, kerjasama memang Mili. Iya. Oh, tahu. Jadi artinya tidak rugi-rugi amat begitu. Iya, betul Kak. Oh iya. Sekalian kerjasama juga biasa dipromosikan juga Kak. Ada di e-commerce juga dijual? Iya. Kayak Shopee dan lain sebagainya atau Kalau untuk belum ada? e-commerce masih belum Kak, belum saya aktifkan karena kan masih butuh packaging atau apa kayak gitu. Butuh tenaga lagi Kak untuk packingan. Tapi untuk kedepannya insya Allah Kak segera. Oh begitu deh. Iya. Oke, planningnya begitu Iya, ke depannya. Oke, kita jeda dulu. Saya mau kasih dengar dulu lagu untuk kita semua. Nanti kita akan kembali lagi berbincang tentang canggoreng. Kayak menarik karena foundernya ini dia juga mau berbicara karena sering mengikut pelatihan. Nanti kita tanya berapa kali mengikut pelatihan, berapa kali juga ikut semacam pameran-pameran begitu ya. Nanti kita akan tanya di mana saja tempat-tempat yang sudah dilakukan yang namanya pameran dan juga pelatihan. Sesaat lagi. Kau
Baik saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah. Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini. Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir. Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api. Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat. Ibu takut Bu, kenapa banyak bencana Bu? Tenang anakku, tenang. Tidak mau Bu, cepat rusak bumi Bu. Tenang nak, tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, APU, bersama dengan Radio Republik Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan APU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia, serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung APU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita kembali berbincang dengan founder Canggoreng Makassar, Hajar Purnamasari. Dan Hajar tadi sudah banyak bercerita ya bahwa Canggoreng itu awalnya seperti apa, dari mana bahannya, di mana kita bisa membelinya, dalam kemasan apapun sudah diceritakan. Nah, ini kan dari modal pengalaman juga, pernah bekerja di satu tempat begitu di kantor. Jadi banyak pengalaman, tapi tentang Canggoreng sendiri yang kita kelola sekarang. Berapa kali Ki ikut pelatihan sampai bisa Ki mapan sampai saat ini? Aduh, kalau pelatihan itu banyak kali Mika. Karena dari dinas-dinas itu semua, dari dinas kesehatan, perdagangan, perindustrian, dinas koperasi sudah sering mengadakan. Bahkan sempat dari dinas pariwisata itu periklanan. Oh iya, pernah ikut. Jadi memang sekarang kan dunia sudah digital Kak ya. Iya, betul. Jadi diharapkan UKM ini memasarkan produk juga melalui digital. Jadi dari sosmed, di IG, FB, WhatsApp. Jadi diajar gitu. Iya, belajar. Bagaimana pemasaran di situ? Bagaimana pemasarannya? Menggunakan e-commerce ya. Iya, juga. betul Kak. WhatsApp pun WhatsApp bisnis Kak yang digunakan, bukan WhatsApp biasa lagi kayak harus akun bisnis ya. Iya. Iya. Kenapa bisa? Itu sudah diajarin Kak, karena kan kalau bisnis itu ada katalognya Kak di dalam. Gitu ya. Jadi produk itu bisa di-share juga ke kontak Customer, yang ada. Jadi diajarin juga bank data. Jadi data-data customer itu kita sudah ada kayak gitu.
Diajarkan semua dari marketing, terus kelolaan keuangan juga diajarin Kak. Walaupun Jadi, Anda pernah kerja di keuangan ya. Iya betul, apalagi udah ini. Jadi dari awal itu saya sudah bikin rekening sendiri Kak, atas nama Canggoreng. Jadi saya bikin rekening tabungan bisnis. Pakai jadi, nama pribadi atau Canggoreng? Canggorengnya Mika. Oh, Canggorengnya. Iya, karena kalau di salah satu produk perbankan itu ada yang tabungan bisnisnya. Kayak gitu. Diajar memang Miki juga. Iya, diajarin memang. Jadi secara keuangan sudah terpisah Kak antara pribadi sama bisnisnya. Jadi kita tahu pengeluaran saya sekian kayak gitu, beli bahan, beli kemasan apa, terus yang masuk berapa pembelita kayak gitu. Sudah diatur memang. Sudah diajarin, dibuat laporan keuangan, malah dari inkubator itu ada template-nya Kak dikasih. Tahu, jadi inkubator ini sudah memberikan semua wadah untuk kita bisa di sana menuangkan ya. Iya. Jadi kita sudah tahu bulan ini ada peningkatan kayak gitu. Begitu ya. Iya. Kalau dalam jalani usaha beberapa tahun terakhir ini apa yang pernah Miki down begitu atau alias pernah Miki terpuruk begitu dengan usaha ini atau belum? Kalau terpuruk enggak ada sih Kak. Cuma kan tetap semangat, apalagi kalau kita sudah ngumpul para UKM pas pelatihan itu kayak semangatnya berkobar lagi Kak. Iya tahu. Kayak gitu. Biasa juga ikut pelatihan Kak. Bukan selain pelatihan saja, jualan Kak sesama UKM. Iya. Biasa pameran-pameran ada diikuti juga. Ikut pameran juga dari dinas. Apalagi yang nanti F8 Kak. Iya. Tanggal 24 iya insyaallah dari Dinas Perdagangan produk kami diambil Kak untuk diikutkan pameran. Kayak gitu. Iya. Jadi ada tenan yang di sana disiapkan ya. Sudah ada tenannya nanti. Insyaallah tanggal 24 Kak. Oh kita itu sepanjang 24 dan seterusnya itu ada memang tenannya. Selama event F8. Iya. Oh, selama F8. Ada sebelumnya kita sudah sering Kak. Yang terakhir itu sama BRI Kak. Di hari koperasi kooperatif Expo di Pipo itu kami ada Kak kemarin. Sudah sering Kak untuk pameran, diajak pameran. Bahkan produk kami pernah dibawa Dinas Perdagangan di Jakarta Kak, Indonesian Expo. Begitu kemarin. Ya. Iya jadi Kak. Artinya event-event ini sudah bukan asing, tidak asing lagi ya buat Hajar ya. Betul, untuk Kak. produknya. Karena kita kan untuk promosi Kak, namanya juga pameran. Iya, kayak tahu. gitu. Kita betul. promosikan. Alhamdulillah kemarin itu sempat pas pameran jalan-jalan ternyata owner supermarket Kak. Akhirnya kita titip di tokonya dia. Kayak gitu. Dan dia juga welcome gitu ya. Iya, welcome Kak. Memang kan sekarang untuk supermarket diwajibkan ada UKM. Harus ada produk UKM. Hotel juga begitu Kak. Jadi sudah dari pemerintah itu sudah sangat mendukung Kak untuk perkembangan UKM Kak, kayak gitu. Dari pelatihan, promosi begitu Kak. Oke, kembali lagi ini beberapa sudah event yang diikuti, pameran-pameran. Nah, pengalaman apa yang didapat dari Hajar? Dari pelatihannya dulu lah, apa pengalamannya? Maksudnya apa ya, sukanya apa, dukanya apa gitu. Pameran dan juga festival yang diikuti ini atau juga pelatihan. Kalau pelatihan Kak suka sih Kak. Cuma biasa kadang banyak tugasnya Kak. Banyak PR juga banyak tugas Kak. Tapi alhamdulillah dari tugas itu kita belajar Kak. Kayak buat laporan keuangan itu Kak. Sebenarnya kami agak malas sebenarnya. Karena apa? Mohon maaf, ulang. Laporan keuangan Kak. Buat laporan keuangan itu kita kadang pencatatannya kan. Setiap mau belanja dicatat, semua dicatat kan. Biasa kan namanya juga UKM, belum ada tim, belum ada akuntannya, semuanya kita yang ini. Kadang kayak gitunya sih Kak. Tapi
jadi challenge buat kami juga untuk lebih rapi untuk administratif, karena kan dari situ kita bisa tahu omsetnya kita sudah sekian kayak gitu, terus modalnya kita juga kayak gitu. Memang apa ya, kalau manajemen seperti itu memang sebenarnya harus ada yang khusus ya. Iya betul Kak. Tapi kan namanya UKM, maunya usahanya ya kita sendiri yang dapat deh untungnya. Ya betul Kak. Jadi itu ada salah satu tantangan juga ya. Tantangan Kak. Oke. Baik, kalau pameran atau festival yang diikuti, apa keseruannya dan apa tantangannya juga? Atau apa ya, aduh kurang Kak saya di sini deh. Oke, boleh. Kalau pameran sih kadang biasa orang lewat jika, tapi kan namanya kita berusaha tawarin, samperin, Kak mau ini Kak produknya kami kacang, sambil ikut kegiatan pameran makan kacang kayak gitu. Iya, sambil jalan sambil makan kacang ya, seru ya Kak. Iya. Satu kemasan itu boleh tahu berapa gram atau berapa harganya, boleh? Untuk ini 100 gram Kak untuk berat besinya. Ini saya jual di 15.000. Untuk reseller kami di bawah, untuk yang dititip itu harganya lebih murah lagi kayak gitu Kak. Jadi 15.000 kalau untuk di supermarket dan lain sebagainya ya, 15.000. Terus kalau kemasannya hanya dalam 100 gram saja atau ada lebih daripada 100 gram? Kalau ada 250 Kak, tapi khusus untuk yang 100 gram kami pakai yang kayak gini, sudah bagus desainnya. Kalau yang satunya masih terbuka, kemasan terbuka dia. Karena kan kadang customer kalau ada yang lebih suka kalau kelihatan isinya. Oh iya betul, supaya dilihat tahu bagaimana bentukannya. Iya betul. Itu kan tertutup jadi kita tidak bisa melihat ya. Iya. Ada juga atau dia ternyata ada toples di rumah, jangan Miko yang bagus-bagus kemasannya. Nanti kan dipindahkan lagi ke toples kayak gitu. Betul. Iya. Jadi memang beda harga ya kalau yang beda seperti harga itu ya. Oke. Baik, kalau dari bahannya sendiri apa yang digunakan oleh Hajar, bahan-bahan dari kacang goreng ini? Kalau kacang goreng kacang langkoseng itu kan cuma berapa bahan yang digunakan. Yang utama itu kacang tanah. Cuma kacang tanah kami yang gunakan yang sudah bersih, sudah bersih. Terus bawang putih, terus penyedap, kayak gitu aja Kak. Oh begitu dia. Iya, untuk prosesnya kami rebus dulu Kak. Oh jadi direbus dulu? Ya direbus dulu, terus ada bumbu rahasianya kami. Ada bumbunya. Yang jelas khas Makassar kayak gitu Kak. Begitu. Jadi ada bumbunya, dimasak dulu baru digoreng Kak. Kayak gitu. Diendapkan atau maksudnya langsung ya? Direbus Kak. Iya, jadi habis direbus, ditiriskan dulu, tidak langsung digoreng. Iya. Sampai baru digoreng. Baru digoreng. Biasanya didiamkan berapa lama? Didiamkan paling 20 menit Kak. Kayak gitu. Nah, jadi wajannya itu yang wajan besar memang. Iya, besar Kak. Aduh, wah seru aduknya. Makanya lengan saya gede Kak. Karena kebiasaan kayak gaduk. Kayak gitu sih Kak. Aduh. Jadi kalau di rumah itu dasteran, aduk lagi sampai panas lagi. Tapi seru karena apa? Uang ya. Iya, diingat lagi cuannya. Ada duitnya. Iya betul Kak. Ada uang yang didapat. Nah, keseruan yang lainnya lagi pada saat mengikuti festival tadi bahwa kumpul sama orang-orang. Iya. Apa yang agak berat? Aduh, bangun Kak pagi-pagi atau apa lagi? Loadingnya Kak biasanya. Oh loading. Iya, kan kalau pameran kan bawa rak-raknya pernik-perniknya buat ini standnya lebih rame kayak gitu Kak. Biasa itu loadingnya yang berat mesti angkat lagi. Pelengannya besar gitu ya. Tapi seru sih Kak, apalagi kalau udah ketemu sesama UKM. Kadang makan bareng-bareng sambil jaga stand kayak gitu Kak. Lebih kebersamaan sih sebenarnya Kak kalau UKM, karena kalau
kalau sesama kita saling support kan enak Kak. Iya, Apalagi betul. kalau minta dulu link pelatihan Kak. Oh gitu ya. Iya, saling informasi Kak. Terus di mana kok titip? Oh di sini. Iya. Ikut Kak juga kayak gitu Kak. Oh ya tahu. Jadi ada artinya begini, teman saling membantu lah Iya, dalam hal betul, ini Kak. ya, UMKM ini. Ya. Kadang juga saya jadi reseller UKM yang lain. Masa? Iya Kak. Jadi Oh. biasa kan customer kan, oh ada yang lain lagi Kak yang khas dari Makassar kayak gitu, kayak Markisa atau kan saya kacang lengkose saja Kak. Kan kacang kan ada beberapa macam, ada kayak disco apa, Iya, betul. kacang telur kayak gitu. Jadi biasa daripada saya produksi capek-capek, lebih baik saya resellerkan aja teman-teman kayak gitu Kak. Itu deh. Iya. Oke. Jadi ini memang baru satu rasa ya, langkoset saja ya. Baru satu rasa karena kami mau fokus pemasaran dulu. Pemasaran Kayak gitu. dulu. Oke. Baik, Hajar ada lagi. Ini dalam kemasan ini siapa yang desain? Kan warnanya yang harus cerah kan. Siapa yang mendesain ini? Oh, kacangnya apa tulisannya? Iya, kemarin itu kan sempat ikut pelatihan kan, saya bilang Kak, itu diajarin. Jadi ini bagaimana memilih warna kemasan, tulisan kemasan, terus apa sih yang harus ditonjolkan? Oh ternyata nama brandnya harus lebih besar dari nama produk, kayak gitu Kak. Terus gambar, karena ini tertutup, jadi harus ada gambar supaya ditahu kayak gitu. Adapun kayak ada saran pengajian kalau memang ada di gambarnya tidak sesuai kayak gitu dengan yang di dalam, maksudnya ada kopi atau apa kan biasa kayak gitu. Betul. Terus di belakangnya juga kita beri cerita kayak gitu. Kenapa dikasih cerita alasannya? Iya, karena untuk menarik pelanggan. Oh, Kayak gitu. ini kan Iya. kacang langkoseng itu kan sebagai makanannya orang Makassar. Saya tulis di sini. Terus yang bisa dihidangkan untuk tamu-tamu atau pas hari raya kayak gitu. Jadi ada kesan gitu. Ada storytellingnya kayak gitu Kak. Begitu ya. Iya. Jadi kalau biasa yang tadi dikatakan 10 kilo per hari, jadi kalau sebulan tuh biasa lumayan ya. Lumayan sih Kak. Mengaruh. Tapi kan ada tim ada ini kan pekerja Jadi harian. gaji per hari ya. Iya. Boleh tahu bocorannya berapa biasa digaji? Paling 50 sampai 100 Kak. Oh itu ya. Iya, Tergantung lamanya. Kalau yang petugas menggoreng dia kan lebih capek Kak. Dibanding yang kupas-kupas bawang doang. Oh jadi pisah. Yang Pisah. kupas bawang sendiri, Iya. yang ngiris bawang sendiri Iya. dan menggoreng sendiri. Iya, yang ngemas juga beda kan toh Kak. Oh kemas juga ada. Iya kan ini dimasukin satu-satu kan, betul. baru disilar Saya lagi. kira itu Anda yang membuatnya. bareng-bareng Kak. Oh bareng-bareng. Oh gitu. Oke baik. Ganti-gantian jadinya. Oh ganti-gantiannya. Oke. Ini kalau sehari tadi 10 kilo dititipkan di beberapa toko atau juga iya. Supermarket yang ada. Nah kalau habis begitu mereka pesan, mereka telepon ke kita atau by IG atau by phone atau by apa biasanya? Biasanya lewat WA. Jadi tiap bulannya itu ada laporan stok. Jadi stoknya kita sekian, terus yang terjual sekian. Jadi dibuatkan invoice untuk penagihan. Kalau ada PO dari sana, ada permintaan dari sana, sediakan sekian. Jadi udah ada ini rulesnya sendiri Kak dari toko-toko itu. Jadi itu Anda yang urus? Iya. Kan jadi kalau untuk tidak gampang ya ternyata. untuk penagihan kan bisa lewat rekening Kak. Kayak gitu. Begitu Iya. Jadi memang kalau di usaha ini sendiri memang harus kerja keras ya untuk Iya betul Kak. Kayaknya tidak gampang tahu dari cerita tak ikut. Iya tapi kan
kapan mulainya kalau mau pikir itu Kak. Jadi mulai saja yang bisa ini Kak, yang dilakukan kayak gitu. Gitu di. Iya. Jadi memang Canggoreng ini khusus untuk ya orang Makassar, tapi kalau mau keluar biasa juga iya Kak, betul. Kalau yang dari luar biasanya berapa kemasan? Ya, biasa paling banyak dipesan tuh berapa? Enggak sih, Atau biasa kilo? coba, palingan kan orang coba dulu sekilo kayak gitu, nanti pesan lagi, kan berat di ongkir juga Kak kalau ini. Ya juga itu juga. Nah kalau seputaran Makassar sendiri biasanya berapa orang yang biasa pesan dalam sehari? Biasa itu 20 Kak. 20 orang. 20 orang kayak gitu. Dari teman-teman sendiri atau? Teman-teman sendiri dari IG, biasa dari sosmed, enggak tahu dari mana. Iya, dan Iya. ongkirnya mereka yang bayar sendiri. Iya, ongkirnya. Tapi rata-rata dia paling 100.000 belanjanya kayak gitu. Belanja 100.000 gitu ya, kebanyakan ya rata-rata Iya. gitu. Ada diskon biasa diberikan kepada pelanggannya? Kadang sih Kak, kadang yang kalau besar banyak dia beli, Maksimal? biasa dikasih ongkir Maksimal? free. Maksimal Iya. berapa biasa dikasih free? Enggak tentu sih, tergantung sih Kak. Kalau customer baru kan pas kita ini, apalagi customer yang sudah sering order Kak, kita jaga sekali. Makanya biasa kadang ada potongan atau apa kayak gitu. Biasa Untuk- mereka WA, ada tidak diskon buat saya ya? Iya, bisa Kak. biasa seperti itu Iya. ya. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Suka duka. Ini kita belum bicara suka dukanya waktu Hajar membuka usaha Canggoreng khas Makassar nih, apa suka dukanya? Selama ini ya, selama perjalanan merintis usaha ini, UMKM ini. Kalau dukanya sih sebenarnya enggak ada Kak. Cuma kalau itu sepi kayak dodon tongki. Oh, ada juga saatnya sepi. Iya, apalagi kalau sudah lebaran itu. Tapi biasa saya ini combine sama produk teman-teman. Jadi promo bundling jadinya. Kayak gitu. Iya tahu. Jadi ini juga salah satu cara ya Iya. untuk mengisi kekosongan ya. Kalau tidak ada ini. Oke, ada tips buat para ibu mungkin yang baru mau usaha untuk buat usaha ini, dari mungkin dari izinnya, dari apanya segala macamnya, apa yang perlu diberikan atau ilmu lah untuk para ibu yang baru mau buka usaha. Kalau dari saya sih Kak, mulai saja dulu yang apa yang kita tahu, apa keahlian apa yang ada di sekitar itu dulu dijual. Adapun kalau izin berjalan saja Kak, kayak gitu. Dan apalagi kan ikut mungkin saja inkubator center saja, nanti dibantu mengarahkan untuk kedepannya bagaimana kayak gitu. Di mana tahu inkubator yang bisa dihubungi? Maksudnya? Inkubator center Diskop itu di Jalan Petarani Kak. Oh, Veterani. Iya, di belakangnya Bang BNI. Jadi di situ tempatnya ya. Iya, betul Kak. Oke, baiklah. Oke, tips lagi yang lain mungkin untuk mau usahanya, modalnya atau apa begitu yang bisa dibagikan untuk para ibu? Kalau modal sih usahakan modal sendiri dulu. Usaha sendiri. Supaya enggak pusing bayarnya. Selama ini pengalaman dari Hajar Kalau saya kan masih modal sendiri Kak. enggak pernah Nggak, dipinjam belum perbankan atau apa. Karena masih begitu, masih kan usaha kita kan naik turun Kak. Iya. Kita nggak bisa pastikan kalau udah stabil baru kita ini. Jadi dari hikmah didapat dari punya Canggoreng atau usaha UMKM ini apa? Bisa lebih banyak merekrut orang Kak. Oh, Apalagi begitu. orang sekitar kan. Ada Pampang itu Kak. Apalagi kan kita memang termasuk di dekat lorong wisata Kak. Jadi istilahnya kita ibu-ibu yang ada di lorong yang biasa gosip-gosip dicerit kerjanya kita bisa manfaatkan, berdayakan kayak gitu Kak. Oh begitu ya. Iya. Oke deh, baiklah. Oke, apa trik tadi yang diberikan mungkin untuk para ibu yang ya baru usaha terus dodong nih.
apa tipsnya untuk mereka? Kalau saya gitu Kak, ikut komunitas. Kumpul sesama UKM Kak, atau ada komunitas masak-masak kayak gitu. Saya lebih suka ikut komunitas Kak. Ada beberapa komunitas usaha yang saya ikutin kayak gitu. Dari situ saya dapat energi positif lagi kalau udah ketemu atau saling curhat-curhat. Oh ternyata ada yang sama masalahnya sama kita, atau iya ada yang lebih parah kayak gitu. Begitu jadi itu ya untuk ya, mendorong lagi untuk usahanya mendorong maju, memberikan motivasi lagi kayak gitu Kak. Oke, baiklah. Ada harapan mungkin yang bisa disampaikan oleh Hajar dengan usahanya Canggoreng saat ini? Kami harapkan Canggoreng bisa menjadi produk lokal yang dikenal di Makassar, dan mudah-mudahan bisa brand lokal bisa mendunia kayak gitu Kak. Apalagi kan kemarin sempat ada ekspor itu. Ada ekspor ya? Iya. Ke mana? Pelatihan aja. Jadi istilahnya impian tertingginya kayak gitu. Betul. Apalagi kan orang Sulawesi di mana-mana Kak. Ada di negara mana pasti ada orang Sulawesi Kak. Betul. Kayak gitu Kak. Baik, itu ya, yang disampaikan Hajar. Baik Hajar, terima kasih untuk waktunya Ibu Hajar. Kak. Semoga kesempatan hari ini bisa membuat usaha Canggoreng Hajar dan kakaknya atau Canggoreng ini bisa maju ke depannya. Iya, makasih Kak. Iya, sampai jumpa lain kesempatan, lain waktu Kak. juga. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.